Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua KBRU Amal Syuhada Ustaz Haji Abdul Ghaffar, dan juga Sekretaris Ustaz Adnan Ustaz Danam, dan juga Kepala Bidang Humas Ustaz Husnul Hadi, dan juga bendahara dan rekan saya yang seharusnya hadir 4 tetapi terwakili dengan Ustaz Sholat jazakallah khairan katsiran ya. Alhamdulillah pada Sabtu pekan kemarin tanggal 25 kita bagian bimbingan berkumpul membahas terkait dengan bagaimana konsep daripada bimbingan haji tahun 2027 terkait pemaparan permintaan awal terkait apa yang menjadi kendala di bimbingan haji 2026. Catatan kami adalah yang pertama adalah bonding antar jamaah. Seringkali jamaah kita ini menyatunya itu pasca haji, bukan sebelum haji. Ini menjadi permasalahan besar karena memang PR kita juga kalau setiap tahun kita akan memaparkan program ini dengan tagline ya, KBIHU Amal Syuhada 2026 dengan Ustadz Mashhur Afandi ya. Pertanyaan yang paling mendasar 2027 dengan Ustadz siapa? Apakah pola ini masih kita akan gunakan, yaitu dengan gambling ya. Tahun depan kita ibaratnya menyiapkan ustadz ya, tetapi hanya sebatas flyer ya. Tetapi kemungkinan untuk berangkatnya belum pasti ya. Atau memang kita membuat manasik ini tanpa pembimbing, jadi akan berbeda nanti ya. Jadi kalau manasik itu dengan pembimbing ya, yang harus saya memberikan apresiasi amat luar biasa kepada Ustadz Mashhur Afandi karena beliaunya sampai belusukan itu setiap rumah dihadiri karena beliau pada saat itu didapuk sebagai pembimbing Amal Syuhada 2026, maka beliau mengunjungi satu persatu. Bahkan beliau itu hampir kegiatan manasik maupun kegiatan olahraga beliau hadir. Ini apresiasi yang sangat luar biasa kepada beliau. Nah, untuk besok formatnya bagaimana? Karena terus terang saja kita yang tidak membimbing kadang-kala kehadiran kita sebatas jadwal saja. Jadwalnya ada ya hadir, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Nah ini menjadi luar biasa. Jadi poin pertama adalah bagaimana kita membonding atau juga menyatukan jamaah di awal-awal sehingga nanti di akhir itu mereka sudah mendekati ketika mendekati pemberangkatan mereka sudah satu rasa. Ya. Catatan kemarin juga ketika ada permintaan untuk memberikan tanda tangan kesiapan pendampingan itu agak sulit. Karena tanda kutip ketakutan mereka ya, sehingga mereka ya agak sedikit kita pressing untuk menandatangani ya, karena memang tidak ada bonding di antara jamaah itu. Ini yang poin yang kita diskusikan kemarin ya. Nanti monggo ini juga menjadi diskusi bersama kita ya, bagaimana istilahnya terkait dengan kesiapan pembimbing. Dulu di awal ketika di alumni saya mencetuskan ide, berbicara dengan teman-teman apakah kita akan menjadikan Amal Syuhada 2027 ini tanpa memungut bayaran. Nah, ini sama seperti mandiri, karena mandiri mereka tidak menjanjikan pembimbing sehingga mereka tidak memungut bayaran, sedangkan Amal Syuhada menjanjikan pembimbing dengan memfasilitasi mengambil bayaran dengan memfasilitasi pembimbing.
Saya kira ini nanti akan sangat lama untuk membahas ini, karena kita akan bersinggungan dengan kaul Kodim, Ustaz Soeharno sendiri sebagai pendiri ini, dan tidak mudah itu saja ya, tapi juga ini menjadi PR besar bagi kita yang sekarang diberikan amanat untuk mengemban KBIHU Amal Syuhada ini 2027, yang tanda kutip ya kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sedikit cobaan dengan kita, ketiadaan pembimbing ini menjadi PR penting ya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Pembimbingnya itu kan pasti ada, terus kadang dua, kadang ini kita bisa memilih, itu yang menjadi permasalahan besar. Selanjutnya para asatidz yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terkait jadwal ya, saya jadwal tidak mengubah materi. Kenapa? Saya melihat jadwal ini sudah sangat baik sekali. Cuma saya ingin mengubah jadwalnya jadi untuk ketok kerja yang dari 2026 2025 diganti 2026. Sesimpel itu begitu saja. Nah, terkait dengan orang-orang yang ada di dalamnya, nah, siapa pengisinya, saya kira bukan hak mutlak sebagai bagian bimbingan ibadah haji, tetapi sebenarnya yang saya harapkan seharusnya yayasan juga dihadirkan sehingga nanti bisa kita memproses siapa saja yang akan masuk ke dalam pengisian ini. Karena terus terang saja kembali lagi kepada humas, bahwasannya nanti pengisi ini otomatis biasanya akan menjadi corong bagi teman-teman yang mungkin di daerahnya itu terkenal. Nah, itu nanti akan bisa mengajak, khususnya ya kiai-kiai yang sepuh. Beliau itu karena beliau mempunyai otomatis sudah masyhur lah ya. Maka ini juga perlu kita garis bawahi ya. Ketika mereka kita inputkan di dalam KBIH Amal Syuhada, otomatis ketika ditanyakan atau apa semuanya, mereka secara otomatis akan mampu memberikan istilahnya ajakan untuk teman-teman bergabung di Amal Syuhada ini ya. Sehingga ini monggo nanti apakah kita akan mempreteli satu persatu. Kita mempunyai 24 sesi ya. Saya tidak mencantumkan kapan mangayu bagionya ya. Karena kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Ustadz Adnan, akan ada penggabungan mangayu bagio dengan manasik pertama. Itu juga belum diklirkan. Maka saya mengambil materi ini, manasik pertama pun saya tidak mengambil jamnya, waktunya ya. Dikarenakan kalau seandainya manasik mangayu bagio dengan manasik perdana ini digabungkan, maka kita akan menentukan tanggal berapa. Kalau seandainya dipisahkan, berarti nanti mangayu bagio kapan, manasik perdana nanti saya akan berkonsolidasi dengan alumni Pak Dono dengan pengajian per 3 bulan sekali. Jadi konsepnya, dan otomatis ini harus ada keputusan kapan dilaksanakan mangayu bagio atau juga manasik perdana, atau digabungkan mangayu bagio dan manasik perdana ya. Monggo, saya kira poin ini kita garis bawahi sebelum kita lanjut, ataukah kita di sini dulu atau nanti saya lanjutkan. Monggo, pripun enaknya. Jamaah datang tanggal 20 Juni. Berarti ini saya memulai manasik itu dengan materi pengantar yang nanti monggo kita akan bisa membahas di sini ya. Yang kedua itu nanti ada pengalaman berhaji 2026 ini otomatis di atas 17 Agustus. Karena kalau sebelumnya tahun kemarin juga terpengaruh sekali ternyata. Makanya ada kemarin itu dimajukan kalau tidak salah terkait dengan pengadaan ini. Monggo. Ada sekitar 20 Juni sampai 23 Juni. Berarti sekitar 23 Agustus. Ada 2 bulan.
apakah mau diisi langsung satu kegiatan Mangayu Bagyo dan Manasik Perdana atau memang dipecah Mangayu Bagyonya di akhir Juni setelah kedatangan katakanlah 20, 30 atau awal Juli dan manasiknya nanti di awal Agustus. Ini monggo. Nampaknya kalau untuk manasik perdana itu kan berarti kita butuh data calon jamaah haji 2027 nih. Artinya itu sejak mana data itu bisa kita peroleh. Dulu kemudian menjadi terpisah antara Mangayu Bagyo dengan manasik perdana, ya salah satunya kan. Jadi mungkin kita ambil di apa saja. Jadi nanti untuk ini selesai ya. Jadi Mangayu Bagyo sendiri, kemudian nanti manasik perdana sendiri. Mangayu Bagyo itu dibuat agak besar, artinya mengundang alumni ya. Kalau walaupun sebenarnya alumni programnya 6 bulanan itu, tapi kita buat agak besar, artinya tidak. Tapi kalau yang manasik perdana itu yang utama adalah yang 2027 tambah yang 2026 sebagai panitia sekaligus. Yang 2026 itu nanti panitia kan perdana. Kalau dulu masih 2025. Masih 2025. Kalau dulu pas kita itu manasik perdana itu masih tanggung jawab kita. Jadi masih satu rangkaian. Nanti 2026 bertugasnya ketika manasik. Jadi intinya kalau Mangayu Bagyonya ikut, berarti kan yang diutamakan manasik perdana. Karena kalau Mangayu Bagyo kedatangan itu kan lebih fleksibel sebenarnya. Maksudnya, jadi kalau Mangayu Bagyo ini kan arep ndang apa adoh gitu. Kalau perdana kan manasik perdana nggak bisa tidak kecuali kita sudah dapat data calon jamaah, sehingga nggak bisa diajukan manasik perdana kalau jamaah itu belum tahu, sehingga yang bisa menyesuaikan adalah Mangayu Bagyo kedatangan kalau mau dijadikan satu. Tapi kalau kita anggap sendiri-sendiri itu ya berarti ada dua kegiatan untuk Mangayu Bagyo kepulangan, itu berarti secepatnya aja di Muharram untuk ya dan pulang tanggal 20, apakah akhir Juni atau awal Juli. Kemudian nanti manasik perdananya bisa jadi setelah Agustus atau sebelum Agustus, sebelum di awal Agustus itu kita lakukan, sehingga itu dengan catatan tadi sudah. Dan untuk manasik perdana mungkin yang inti adalah ya calon jamaah haji itu sebanyak-banyaknya bisa kita hadirkan. Kalau yang yang alumni mungkin tidak mesti harus kita hadirkan, atau model dihadirkannya perwakilan atau seperti apa. Saya tahun kemarin itu tanggal 9 Agustus kalau tidak salah untuk pelaksanaan manasik perdana.
Dan Mangayu Bagionya saya lupa kapan. Sendiri-sendiri. Sejak 2023 itu Mangayu Bagio sendiri, manasik perdana sendiri. Ya. 2024. Makanya untuk 2 sampai 2025, 2026 ini apakah akan sendiri-sendiri atau disatukan? Padahal sebelumnya itu disatukan. Mangayu Bagio sekaligus manasik perdana. Ya, kalau mau jadi satu, konsekuensinya berarti mungkin awal Agustus dia Mangayu kedatangannya yang jujur menyesuaikan dengan data jamaah haji 2007 yang kita dapatkan. Kalau saat ini gini Pak, menurut saya, karena kalau ini diundur kalau lama saya masih sepanjang ketemu, tapi ini didelek oleh jamaah ini kita sepi. Masalahnya itu Pak, ini diundur dibarengi kalau manasik perdana, mundur kesesuaian yang mana tadi. Ini dijawab kita punya dua kerja terurangnya belum tentu banyak. Yang berada dulu Pak Kirami kan rapinya itu kan ada jamaah yang baru pulang itu. Seandainya 2 kali tidak apa-apa. ya, makanya ada 2 kali, berarti kan yang satu diadakan akhir Juni atau awal Juli, dan yang satu diadakan di awal Agustus. Biar kelihatan banyak ambil pengajian rutin Pak. Makanya kan tadi saya kalau seandainya disatukan antara Mangayu Bagio dengan pengajian itu kan tidak punya masalah apa-apa, karena memang jamaahnya otomatis tidak akan membidik jamaah awal, melainkan hanya internal amsu. Walaupun harapan kita jamaah yang memang mau masuk itu tetap kita berikan ruang, gitu saja. Ya. Nah, sedangkan kalau seandainya kita pisah, otomatis yang menjadi beban itu kan manasik perdana. Karena biasanya euforia kita, para alumni pun ketika Mangayu Bagio kedatangan itu semangat karena ketemu teman-teman yang baru. Nah, ketika manasik perdana ini menjadi ya dari tahun ke tahun, setahun saya itu manasik perdana itu berkurangnya hampir sangat lumayan signifikan dibanding pemberangkatan jamaah sama Mangayu Bagio kedatangan. Nah, makanya itu menjadi evaluasi. Kalau tadi misalnya Mangayu Bagio kita gedekan konsentrasi di sana, saya akan mengambil untuk manasik perdana itu digabung dengan kolaborasi dengan alumni kegiatan 3 bulanan gitu. Jadi saya tidak mematok jamaah asli daripada manasik itu, melainkan lebih cenderung kepada teman-teman alumni. Konsepnya pengajian alumni, tetapi kita sisipkan bahwasanya ini untuk memulai kegiatan manasik. Kalau mau dipecah menjadi 2 seperti itu, yang menjadi permasalahan otomatis yang kembali lagi adalah kepanitiaan. Kepanitiaan tahun ini kan 2025, masih 2025. Nah, ini kemarin juga Ustadz Adnan berbicara ingin menggabungkan, tapi monggo lah sekiranya hal ini bisa kita musyawarahkan, kita putuskan, nanti kita nggak mengambil jalan yang terbaik. Itu saja saya kira. Jadi tadi intinya kalau bareng-bareng berarti kan kalau jadi satu berarti awal Agustus semuanya. Kalau jadi 2 itu sebenarnya nggak masalah. Cuma memang kita yang perdana itu ya dua-duanya itu nanti mengundang alumni semuanya. Ya ramai. Apa karena ada momen khusus bukan pengajian itu. Jadi misalnya nanti Mangayu Bagio
kedatangan juga mengundang alumni, terus nanti Manasik Perdana juga mengundang alumni. Jadi pengajian dua itu kalau kira-kira renggang jaraknya berarti ya mungkin akhir Agustus ya, seperti tanggal ini 23 Agustus itu kira-kira Agustus ini masyarakat punya cara-cara enggak seperti apa ini. Kalau tahun kemarin manasik awalnya di awal Agustus 9 kalau tidak salah. 9 Agustus. Mengaji pakainya tanggal 20 Juli. 20 Juli, makanya kan berbeda. Berarti kan Kita sepakati terpisah atau sendiri ngaten. Satanan pribadi. Enggak, perwakilan dari 2025 gitu loh, sebagai kepanitiaan inti. Ya kemarin kan ada wacana kayaknya berat untuk menanggungnya itu loh, di angkatan 25 itu dimana penjenengan tidak bisa membaca, karena ini berarti kan 2 kali acara ya. Oke, kemarin sih itu soal energinya itu. Energinya kalau 2 kali itu kan ya memang 2 kali kan. Lagatnya 2 kali nih sudah nama. Maksudnya mungkin melihatnya situ, pahalanya sudah 2 kali. ya mungkin kalau memang biar tidak membebani dalam tanda kutip jamaah gitu ya. Mungkin yang 1 kali mungkin handle oleh jamaah. Tapi yang apa namanya untuk Manasik perdana itu mestinya mungkin ya dari pengurus. Kalau memang 2 kali, jadi makanya bagi kedatangan itu kan ya memang kalau sudah jauh sekali waktunya ya sudah kabar kan gitu kan. Atau malah kita dari Manasik Perdana 2027 itu dibebankan 2026. Jadi maksimal kan 2 kali kan. Jadi nanti pas masuk ke kedatangan kan masih 2025. Setelah acara kemudian ini pertemuan dengan 2026 gitu. Disampaikan itu malah kayaknya pas ya. Maksudnya utuh dari depan sampai mulai dari persiapan mau berangkat sampai pulang itu. Berarti ini merubah kebiasaan lama ya. Kalau dulu sampai perdana di angkatan sebelumnya, ini nanti perdananya sudah dibebankan ke 2026 atau Oke, kalau bisa mungkin 2 kali Pak. Misalnya jadi yang baru datang itu mundurnya bertugasnya 2 kali saja. Jadi mengayu bagio kedatangan sama keberangkatan yang tahun berikutnya. Nah, yang selain itu yaitu nanti pengurus, bisa alumni, bisa ini dan sebagainya. Tetap gitu. Jadi ya tetap 2 kali. Yang 2025 kan kemarin sudah menyelenggarakan keberangkatan. Nah, ini kedatangan. Gitu kan. Nah, yang besok 26 juga misalnya berarti ya, pas berangkat kedatangan sama keberangkatan. berarti yang perdana belum ada solusi ya. Yang perdana ada Pengurus. Sebenarnya pada prinsipnya itu kan kegiatan itu kan ditanggung bareng-bareng, termasuk juga nenek turangnya itu dari pengurus dari KPH kan memberi. Tapi dalam pengalaman itu sampai hari ini kan istilahnya ya dari 4 sodakot angkatan yang bertugas dan semua angkatan itu kan termasuk nanti jalangan keliling itu kan mana seringkali angkatan yang bertugas itu kan kemudian memberikan sumbangan ke KPH atau ke rumah Quran, rumah Tafid itu kan seperti itu. Dulu angkatan 2014 ya, ketika 2013 ya dari awal sampai
rezeki bersalah enak wae gitu kan. Ya. Ya intinya KPK tidak tombol, tapi mereka malah mendapatkan sumbangan untuk rumah tangganya dari hasil kegiatan. Insya Allah, kalaupun yang menyelenggarakan pengurus juga tidak apa-apa. Makanya sebenarnya ini nyambung dengan yang tadi ya soal biaya manasik itu memang tidak bisa gratis karena memang ada keperluan-keperluan untuk itu tadi penyelenggaraan manasik perdana terus hal yang sifatnya belum lagi penyelenggaraan manasik itu kalau kita rekap itu per jamaah itu sudah menghabiskan itu minimal 1 juta untuk kegiatan manasik sepanjang tahun itu di luar kegiatan itu misalnya ada manasik perdana dan sebagainya. Nah, itu biayanya sebenarnya kalau yang sebelumnya kan diambil dari biaya itu. Fokus untuk yang Dibagi dua saja, Tapi bisa. bagi divisa saja. 2 kali. untuk Nanti mengenai kalau- bagiannya. Mengenai bagiannya berarti Juli. Atau mengayu bagiannya yang pengurus sekalian pengajian silaturahim angkatan semua angkatan terus yang perdana baru angkatan yang 26 kalau ditawarkan ke 25 dulu aja. Kalau biasa blended semua gitu, seperti yang lain dulu. Kalau udah siap, ya nanti salah satunya biar dia milih. Ini salah satunya oleh pengurus itu. Jadi selama ini sejak habis pandemi itu kan tetap angkatan sebelumnya yang Yes. Sebenarnya mulainya 2023. 2022 itu masih 1 kali pertemuan, 1 kali kegiatan. Mangayu Bagionya itu digabungkan dengan manasik perdana. 2023, saya juga asbabun wurudnya nggak paham. Pada saat itu diserahkan Ustaz, gimana kalau seandainya Mangayu Bagio dan perdana dipisah, monggo saya manut. Insya Allah 2023 siap. Maka itu asbabun wurud Ustaz Soeharno memerintahkan kami untuk membuat 2 event. Kalau sekarang misalnya mau diinikan, saya kira tidak masalah juga. Misalnya kita ngambil tengah-tengah tadi Juli, pertengahan Juli, itu saya kira sudah masuk akal juga. Sekali momen saja. Nanti biar pengajian alumni juga ada ruang untuk bergerak. Nanti kalau seandainya katakanlah Juni kita itu melaksanakan Mangayu Bagio kedatangan dan juga Agustus untuk mengadakan juga manasik perdana, ruang untuk alumni per 3 bulan nanti malah terinikan tentu saja. Maka kalau seandainya kita mengambil Juli, katakan kita mengakhirkan, ya, toh untuk terakhir kloter itu berapa Juli kalau nggak salah itu masih 18 Juli. 1 Juli. Misalnya kita ngambil pertengahan Juli untuk ke Agustus itu saya kira tidak terlalu ini juga, tidak terlalu tidak terlalu lama juga. Masalahnya itu kenapa dulu dipisah itu diantaranya adalah sampai jelang hari pernikahan itu kan belum dapat data jamaah, tanya ke Kemenak itu ini masih nunggu finishing yang terakhir ini, sehingga belum dapat jamaah itu yang kemudian akhirnya kan terus tidak dilaksanakan bareng, menjadi terpisah manasik. Jadi pengajian yang sebenarnya mau dijadikan satu karena belum dapat informasi tentang data jamaah itu, akhirnya yang manasik dipisah dengan Mangayu Bagio. Semua pengennya bareng, tetapi karena sampai jelang hari Mangayu Bagio kehadiran itu nggak dapat data itu. Tapi beberapa tahun saya perhatikan untuk manasik perdana itu hampir kedatangan untuk peserta selanjutnya itu tidak sampai ke 20, tidak sampai ke angka 20 peserta, karena bisa dilihat dari baju yang mereka kenakan. Saya sering bertanya, saya pun di pulau mau ngikut
Sehingga ya hampir mayoritas peserta itu kan hanya jamaah kita antar angkatan yang memang nun sewu ingin bertemu dengan teman-teman apa semuanya. Ini juga perlu harus kita garis bawahi ya. Dan saya menyiapkan di tanggal 23 itu ya, khususnya ya kita melihat Ustadz Bambang Sukirno itu mampu juga untuk menarik jamaah yang akan masuk dengan yang tadi materi pengantar untuk manasik. Kita buat leks juga kan nggak apa-apa juga itu, tetapi lebih cenderung ke internal, tidak nun sewu ya. Ketika kita mengadakan event katakanlah di IBHI, itu kan seremonialnya lebih ketat dibanding terkait dengan kita manasik perdana itu. Jadi kita jadikan manasik perdananya yang memang kita jadikan memang kuah. Kuahnya bukan berarti secara seremonial, tapi secara isian. Saya kira orang lebih cenderung ke sana. Oh, ini ustadznya ini apa semuanya. Itu juga menjadi poin penting. Ya. Makanya kan kita lebih cenderung mengadakan seremonial yang terus menerus ya, dan terus terang saja kita itu kan sudah punya sekarang divisi-divisi yang memang sangat menguatkan sekali lah. Ya. Kita ingin bergerak semua divisi istilahnya bergerak, nun sewu, takutnya bimbingan ibadah ini terlalu overload, iki diambil gitu. Makanya kita menyediakan ruang tadi. Kita bimbingan ibadah itu sudah sepanjang tahun gitu saja. Ada momen-momen krusial yang memang biarkan itu adalah divisi lain. Katakanlah ketika ada kajian 3 bulanan apa semuanya, toh yang ikut manasik ini nggak masalah ikut juga, gitu saja. Jadi, kita memberikan ruang untuk divisi yang lainnya. Dan ya, saya lebih cenderung bahwasanya untuk manasik perdana itu kita kembalikan saja ke awal dulu ya. Kaul kodimnya dulu itu sebelum 2023 itu hanya sekali itu saja. Kalau versi saya ya, sehingga nanti kita tidak istilahnya mengerjakan sesuatu yang sifatnya seremonial. Terus terang saja itu sangat menginikan dana juga iya. Otomatis keterlibatan kita juga sangat diperlukan. Nah, itu mungkin dari saya. Atau gini Pak, misalnya besok itu mengayu bagio kedatangan plus ini aja pengurus apa namanya pengajian manasik, pembukaan pengajian manasik, karena kan pesertanya ya mungkin belum dapat banyak, kita belum tahu. Baru nanti manasik perdana nggak perlu di IPHI, langsung itu sudah mulai di amal syahadah misalnya kan gitu kan. Jadi nggak perlu seremoni tadi kan. Itu kan konsep saya. Nah, tadi kan pengennya 2 kali. Yang pertama itu mengayu bagio dan pengajian umum sekalian. Pengajian umum. Kan kita menghadirkan dua pemateri jadinya. Biasanya dulu Sewu yang mengayu bagio itu dari luar, yang manasik internal kan gitu kembali. Saya kira kita mencari poin di situ aja. Misalnya kita mengayu bagio, kita hadirkan sekiranya ustadz yang memang leks lah. Nah, itu juga saya kira akan menjadi perbincangan. Oh, ustadznya ya apa semuanya. Saya kira poinnya sama itu. Jadi dua budget itu kita satukan, tapi kita kemas dalam kemasan leks gitu saja. Tapi monggo, itu versi saya. Jadi kita memang bagi kedatangan aja yang diperbesar bersama alumni dan sebagainya. Jadi memang fokusnya di kedatangan 2026. Kemudian manasik perdana, ya sudah tanggal 23 itu manasik perdana. Cuma di tanggal 23 itu pembukaan manasik perdana. Artinya juga langsung manasik perdana dengan materi seperti itu ya, artinya untuk sehingga bahasanya ya kita ngadakannya manasik perdana itu ya di tanggal 23 itu sudah selesai. Dengan menghadirkan kalau Agustus 23 Agustus itu berarti nanti yang utama dihadirkan adalah ya, calon jamaah haji 2027 dan harapannya kan 2026 itu dihadirkan juga. Karena nanti tempatnya nggak cukup Ustaz. Ya sampai masjid nanti sampai kalau memang ada di situ kan nanti yang 2027 ada di dalam, yang 2026 ada di luar di C. Jadi kalau dibuka menghadap ke timur nggak bisa. Yang mana sih? Masjid Amal Suraya. Nah, Modif banget Ustaz.
Parkirnya nggak memungkinkan kecuali kalau 2026 itu kelompok piket. Tapi kalau untuk semuanya, Bu, pas waktu pembagian koper komoditi aja, maaf ya, ya bukan apa kalau kita menumpuk dua ini. Ya. Saya kembali untuk manasik ini seperti manasik seperti biasanya saja, gitu saja. Cuman ya kita mengistilahkan manasik perdananya tidak seremonial di IPHI itu, tetapi manasik perdananya adalah di KBIH langsung. Nanti berbedaan istilah saja, tapi monggo lah. Tapi kalau untuk menghadirkan dua ini nggak muat, Pak. Dulu Menurut saya gini Pak, yang mirip ya Pak. Pak Bagio diadakan jamaah baru pulang sama pengurus sama Musyadah aja dia Musyadah. Gimana Pak? Jadi ketika Mang Bagio yang datang hanya haji yang baru pulang sama pengurus amal syahadah aja. Nah, itu juga bisa. Di Sekaligus amal kita- syahadah. Sekaligus keterusan merencanakan manasik perdana. Jadi tetap 2 kali, tapi yang didatangkan cuma haji yang baru pulang sama pengurus amal syahadah. Kemudian untuk manasik perdana udah 3 ini. Sekarang nih Mang Bagio terlalu lama jaraknya itu harus enggak? Jadi semangat dan itu mundur. bisa itu masuk akal. Solutif nih satu usul. Iya solutif bisa. Maksudnya kan yang memang berkepentingan mengenai Bagio kedatangan kan ya 2026 saja. Di amal syahadah cukup, ya secukup-cukupnya kan gitu ya. Kalau pengurus pembimbing tak pengurus sudah banyak loh Pak. Jadi itu sudah tambah Itu 50 orang kan. 150 150 ya. Dan nanti baru mengadakan grand opening manasik itu baru yang besar di IPHI. Nah itu Bisa. cocok nih Bu. Kan? Nanti dibahas sambil ketemuan sudah bisa Pak. Nah di situ nanti 26 itu ya malah diberikan tugas misalnya nyari jamaah terus apa dan sebagainya. Gerilyanya lebih banyak 100 orang kan pasukannya untuk nanti menghadirkan di grand opening. Nah untuk grand opening sih sebetulnya kalau yang dulu-dulu cari ustadz yang populer di luar gitu kan, bukan di dalam. Misalnya Ya suruh nyari tak sendiri tidak apa-apa. yang 26 itu. Ya kalau nek menurut aku Panitianya masih 2025. Panitianya masih 2025. Panitianya yang digawe amal syahadah. Enggak maksudnya. Nah, kalau gerakan ke 2026 kan enggak pas menurut saya. Jadi malah pas juga itu semangat Ustaz. Yang 25 yang untuk mengayu Bagio ini panitianya. Atau ya sebetulnya nggak harus wajib kudu Tapi yang seandainya biayanya dari amal syahadah juga tidak banyak Pak. Paling mau 150 ya Pak. Maksudnya gini, kalau tadi formatnya Mangayu Bagio itu tadi Mangayu Bagio itu internal 2026 dengan pembimbing dengan KBIH Amal Syahadah lah, baik itu dengan yayasan lah sekitar itu, saya sepakat bahkan kita mencarikan tempat terbaik pun tidak terlalu non-sewu ya, tidak terlalu budgetnya terlalu, dan Amal Syahadah saya kira siap secara finansial ya, bahkan kalau kita serahkan ke 2026 pun mereka siap itu saja untuk acara Mangayu Bagio ini. Tapi monggo, kalau seandainya konsep ini kita iakan, Mangayu Bagionya itu hanya internal, kita menyambut mereka semuanya selesai, nanti 2025 bertugas di acara manasik perdana menyelesaikan kegiatannya. Ya, nah ini malah kita putus rantai besok 26 mulai pembukaan sama Mangayu Bagio keberangkatan kan, jadi 2 kali 2025 sekali dong jadinya. Ya, nah, kemarin keberangkatan 25. Terus Mangayu Bagio ini serahkan ke 25. Pakai Mangayu Bagio internal itu serahkan ke 25. Oh, jadi serangan ke 25. internal. Tapi kalau mereka nggak diundang ya mestinya pengurus ngomong. Maksudnya kan kita reset Ustaz, kita reset kan rumus aturan kan yang bikin kita kan. Iya, monggo. Dulu juga bikin juga nggak ada rule-nya kok. Iya. Terus kita penaknya gitu toh. Misalnya gini Pak, misalnya ya nanti Mangayu Bagio yang baru pulang digolek nggon njaba orang yang amal syahadah, orang yang grense ngarep batik 2. Parkire kono akeh amot. Nyilih batik ya bisa. Tapi jamaahnya kan cuma yang pulang cuma 150 tadi. 150 dan cukup Pak itu.
Yang bertanggung jawab siapa? Kan? Amal Syuhada. Amal syarikat apa? Ya Amal Syuhada. Berarti 2025 masih punya tanggung jawab di manasik perdana. Kalau di reset kan nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya pindah ke 26 gitu. Pak, manasik perdana yang nanggung udah 6 berhenti lah Pak. Nah, itu masih semangat tuh saat. Iya. 25 itu Iya. yo Saat. Dari mana dianggap rampung sakit. Manasik perdana 2022. Malah bagus itu saat. Sama Berarti- keberangkatan nanti ya. Iya. Manasik perdana Maksudnya kan kita reset dulu, baru Pak. baru pulang. Jadi kita bikin aturan baru. Iya. Mungkin aturan ini nggak bisa saya kok. Orang yang belum rapat, orang yang belum Ini video. bukan masalah aturan, kesepakatan aja. Monggo manut saya. Maksudnya 23 budget kena oke. 23 empat kali. Ya ada 2-3 SOP. Nggak sama mas mas. Iya, ada Selama pandemi Kalau iya nanti misalkan tempatnya di mana Pak Dana, Nah ini saat di kalau nanti tempatnya di depan Balida Grand saya itu harinya jangan Minggu. ya nek antara Minggu atau Sabtu jadi libur karena mereka di parkir jalan kan Grand saya itu biasa minggu awal sana bagi 2 kamu 150 misalnya ya tapi guru pengen 150 kan kecil jadi yang digaya sama saja kalau manasik perdana sih digaya Nah, Monggo Pak Ketua berikut. ya Pak Dana Saya cocok kok sama Ustaz Musi kok. Kita jalan tengah dan lebih pas gitu kan. Yang 26 itu ya jadi panitia pas awal, jadi masih semangat. Nanti mereka cerita mereka ini kan. Nah, dari mana Pak Jalan ya? Hah? Dari mana? Saya 2024, 2025 saya semuanya. Saya ngeternya dari mana kemarin siapa? Belum ada. Terus BKP itu Sekali baru sekali. baru sekali kemarin mengaji baju keberangkatan toh. Ya, keberangkatan. Lalu dijambung iki sing manasik perdana besok sing Dua. dari 26 iki kelompok diundang sesuk kuwi gen saya Nah, mending mungkin di ini Ustaz. Yang paling penak itu ya pas perdana 25 26. Jadi ada videonya, terus nanti baru 26. Yang besok lagi juga 26 27 sama ini gitu kan. Yang acara event akbar itu loh. Satu angkatan aja kalau 2 angkatan duanya sekali panitiaannya. Karena yang ini kalau mengenai bagiannya khusus untuk 26 sama pengurus, nah 25 enggak dihadirkan kan terus ngopo kan gitu kan. Enggak, maksud saya nanti kita membuat rule-nya keberangkatan dengan manasik perdana. Terus nanti kayak gitu juga, terus rule-nya. Jadi nanti 2026 itu akan bertugas di keberangkatan dan manasik perdana. 2025 juga bertugas di keberangkatan dan manasik perdana. Gitu malah ini sudah disimpulkan menjadi dual dari 4. Tapi enaknya dimulai dari manasik perdana baru keberangkatan gitu Sat. Kan sudah ganti tahun nanti kalau kayak gitu. Saya aja nggak ganti tahun nggak masalah. Bertahun-tahun nggak masalah itu. Monggo. Saya sama. Baru datang tugas, wah semangat. Terus sama memberangkatkan. Jadi kan Enggak, tugas untuk 2026, tugas mereka kan nanti untuk mengawal 27. mengawal kegiatan 2027 sepanjang tahun mereka tugasnya. Dan nanti mereka itu punya gawe terakhirnya yaitu keberangkatan dan nanti manasik perdana. Saya kira itu lebih cocok. Nanti biar nanti tidak ada timbul kecemburuan sosial, itu saja. Mau? Yang kemudian 23 ini. 25 enggak cemburu. Oh, 25 mau sekali tuh ya kan? Padahal yang 25 kan pembuktian kabeh. Saya kira seperti itu. kalau nek pengen di grup sesuk manggil bagio 2025 ya diundang, tapi 2025 kan gak ada Kalau panitia diundang berarti dan tempatnya berarti jangan di awal banget. Monggo, ini berubah lagi. Monggo, ini udah jam berapa? Ini belum kita. Masa nih? Lah ya, ini belum pengisinya loh.
Oh, komisinya nembak satu orang aja jadi ya. Lah nembak mati no. Nembak satu orang ini jadi ya. Monggo pripun Ustaz Gofar. Ini konsepnya bagaimana? Tadi ada ide bagus terkait dengan penyelenggaraan Mangayu Bagio itu hanya internal 2026 yang hadir dengan pengurus atau kita melibatkan panitia 2025 ya sebagai panitianya atau cukup dengan opsinya dengan amal syuhada dengan seluruh pembiayaan ditanggung dengan amal syuhada. Dan juga nanti untuk manasik perdana apakah dilimpahkan ke 2025 atau ke 2026 yang baru. 2025 jumlahnya berapa Pak? 107. Jadi berani Pak Do berarti 200 Tambah apa saya. ngono? Kuwi 2005 2006 dari siji Pak anu Bagio. Karena pengurus Marsada, sekian orang. Nek jane ngirit ya iki mau. Ya. 2026 tok karo Makanya kalau 2026 sama pengurus PJ-nya penanggung jawab administrasinya adalah amal syuhada. ya. Nah, makanya Kowe sekarang infake ninggali sih. Rasa semelang Mas itu benar. Benar jenengan mendidik. kalau beliau itu hanya nominal angkanya, nggak pegang duitnya. Dan sekarang itu, oke, kita sepakat. Oh saya sih, monggo Ustaz Gofar. Aku tadi ini bijak. Kalau ini bagi hanya selamat datang Pak Renzo. Intimate harusnya malah. Karena baru kan bahas, baru pertemuan kan bahas pertemuan berikutnya. Mengenai seperti singkat Pak. Saya berbeda. Jadi kan sama-sama saja ya, Mangayu Bagio kepulangan karena panitianya 2025 ya akhirnya mendatangkan dua angkatan. Memang sudah cukup ya, harus ke yang. Jadi saya usul manasik perdananya yang disederhanakan, dan itu sudah masuk di materi itu. Yang menghadirkannya ya 2026 calon panitia dengan 2027 karena juga kita juga nggak tahu 2027 itu datang berapa pas manasik perdana itu. Jadi saya khawatirnya itu 2027 karena saya tahu baru pakai perdana itu pakai uang puluh gitu. Jadi kita mamring gitu loh. Jadi nanti yang Sekarang jamaah nanti Ya, kalau di amal syuhada yang hadirnya itu hanya satu kelompok tok petugasnya. Sargu. sama-sama tadi Mangayu Bagio kedatangan itu juga mau di luar masyarakat. Menurut saya Mangayu Bagio kedatangan itu ya seperti biasanya saja, cuma angkatan datang menyambut adik baru gitu ya di 2026 itu yang datang. Jadi tidak ada sisa, cuma saja alumni datang semua. Kemudian yang tadi manasik perdana itu ya tanggal 23 ini, tetapi tadi 2026 sama 2027. Di 2026 kalau saya sebenarnya sama dengan tadi, mulai panitia itu ya sejak manasik perdana itu sudah mulai panitianya 2026. Nah nanti sampai Mangayu Bagio kedatangan, jadi 3 kali yang besar-besar kan tidak. Nanti disupport oleh pengurus dalam hal ini yang selama ini memang sebenarnya tidak dibebankan penuh kepada angkatan, tapi memang ya tadi semua angkatan turunan, kalau kurang nanti dari pengurus sudah jujur tidak kemudian itu menjadi masalah biaya. Jangan sampai nanti di angkatan juga menjadi beban bahwa wah itu berarti itu semini tapi kalau kita bisa. Kalau saya itu ya, jadi mengambil kedatangan itu kan menyambut ya kedatangan yang 2026 yang nanti akan tergabung di alumni Masyarakat, sehingga ya harus yang tahu ya alumni dari semua angkatan. Kemudian nanti di manasik, karena itu manasik perdana
jumlah peserta nggak perlu di backup, tapi nanti secara apa ya, jadi cuma di backup oleh 2026. Kalaupun ada alumni ya nanti perwakilan alumni atau semua pengurus dan pemimpin itu dihadirkan. Tempatnya kalau tidak di Amasyota ya nanti mencari tempat yang tidak ilegal, ya bisa dilakukan sehingga untuk manasik perdana tetap tadi ya, kalau memang di tanggal 23 itu ya tidak selesai. Jadi nanti ada kesempatan mencari jamaah, kecuali ada pertimbangan nanti kadang-kadang kita disi-disian ya dengan KPI yang lain gitu, sisian kalau sosial undang disek itu kan biasanya juga orang kadang undangan pertama yang catering itu makan di Pripon. Kesimpulan ini Pak, Mangayu Bagio kedatangan. Ini yang diramekke sing Mangayu Bagio kedatangan. Yang untuk manasik nanti diserahkan ke 2026. Ngaten sih. Tapi kita nyebar flyer nggak ke umum yang mau berangkat itu untuk hadir ke acara itu? Ke Mangayu Bagio enggak tadi. Hadirnya ke kedatangan, ya. Mangayu Bagio kedatangan. Kalau bulan yang itu kan Di pertama. Nanti. Berarti nggak kita belum bikin flyer untuk jamaah yang calon jamaah 12 itu. Ya hanya kalau Mangayu kedatangan itu yang dibagikan flyer umroh. Jadi kita iya. Benar yang pas Mangayu kedatangan itu malah tadi ya dan kita pesankan, tapi itu di sana publikasi secara umum bahwa ya Amasyota besar, Amasyota ini dan begitu, nanti mungkin bisa dipotong-potong pengalaman 2026 seperti apa. Elak disensor. Baik, saya kira mengerucut ya. Untuk Mangayu kedatangan kira-kira tanggal berapa? Juli 20 ini baru datang Bapak. 20 Juni 20 Juni baru datang. Ya, Kan awal Juli belum. awal Juli tanggal 7 tanggal 7 tanggal 5 salah tanggal 5 jangan 14 agak acara. tuh kan memang 14 saya sosok. Nah, 5 itu kan ahad. 5 itu acara. 5 Juli. monggo 5 atau 29 Juni 9 hari 9 hari. Udah tahu oke Pak. Oke. Hanya usul toh. Saya ngomongnya. Tanggal 5 Juni ya? 5 Juli. 5 Juli Mangayu Bagio kedatangan. Yang didatangkan Mubaliknya ini yang didatangkan siapa sih kelompok seluruhnya. seluruh sama mantan dan sebagainya 2025. Iya, panitianya 2025. Apa nanti 2025 yang nyari mubaliknya? Iya. Kemarin kita carikan mana mencari sendiri. Sudah dari Ustadz Yani malah Ustadz ini dibatalkan. Ganti Ustadz. Kira bisa ke akan dewi tak? Ustaz jauh hari kan nggak apa-apa Ustaz. Sejauh hari. Yang kemarin tuh loh. Bisa itu Iqdam itu namanya. Ya Iqdam jauh hari itu bapaknya. Oh astagfirullahaladzim, afwan saya salah. Iqdam jauh hari kan bapaknya jauh hari. Mana? Rumah mana? Lah yang Nah, ini ngomong tuai lah. Bangsa aku sing salah nyebut jauh hari itu, ini malah ada sing lebih parah. Wah, dua-duanya ya. Juli ya, Juli. Wes ngono wae. Dibikin yang rambut. Ya, gitu ya. Untuk PJ nanti 2025 monggo. Nanti kita sepakati berarti setiap tahun
akan menyelenggarakan kedatangan, keberberangkatan dan kedatangan. Ya, betul. Ya. Baik untuk manasik perdana nanti insya Allah kita akan menghadirkan 2026 dan calon jamaah. Apakah masih dengan tanggal 23 Agustus? Ya, kalau menurut saya sih tanggal itu tentatif ya, tinggal kesiapan kita. Kesiapan data. Kesiapan data ya. Makin cepat ya makin bagus, ini begitu kan? Ya, maksudnya kalau 23 Agustus otomatis bersinggungan dengan materi selanjutnya. Enggak, maksudnya kalau itu kan syaratnya kan kita harus punya data itu tadi. Kalau itu sudah bisa kita 23 Agustus sudah kelamaan, dulu 9 Agustus sudah data-data. Sekarang ini kan data dikit. Kalau yang data cadangan itu bisa dipakai sudah muncul yang kemarin banyak kan? Kalau bisa jadikan pertimbangan sasaran apa itu? Yang cadangan sedikit sekali itu Maya. Kemarin yang tidak berangkat 5 yang sudah mendatangani siapkan semua. Ya. Sampai kloter terakhir satu jaket. Oh, kita masih satu itu. Dari 6. Dan cadangan dari mulai cadangan 1, cadangan 2, dan 3 sampai 1 jaket itu. Total yang sudah mendatangani berapa itu, terus akhirnya yang kan ada yang bisa masuk di 54, ada yang masuk di 65 sama 81. 65 itu 6 orang, kemudian 81 itu jadinya ada yang naik lagi di 81 itu sebenarnya ada 5 tapi yang 3 sudah masuk dipercepat. 6, 5 tambah 11. Nah, masih sisa yang sudah melunasi sudah ini. Tetap kita adakan untuk materi perdana di 23 Agustus. Yang saya sepakat tadi, selama sudah punya data, ya kan perkara nanti masuk berikutnya agak digeser. Oke. Jadi kalau tahun kemarin kan tanggal 9 sudah masuk perdana. Tanggal 31 kalau tidak salah itu baru masuk berikutnya. Jadi kan liburnya agak lama. 9 habis itu kalau nggak salah setelah 16 itu berapa? 23. Karena dulu wacana ini halus kan, untuk awal itu 2 pekan sekali. Karena dulu kan Masjid Agung sekali, Masjid Agung. Iya, pengennya itu semakin cepat kan berarti startnya duluan gitu. Ya. Ini aja Kalau rombongan kan di awalnya 23, tapi segala sesuatunya sudah dipersiapkan 23 itu. Termasuk flyer itu sudah disiapkan. Karena ketika tanggalnya berubah tidak 23, bisa jadi nanti malah akhir Juli loh. Kalau kemarin 9 kan maju tuh. Kemungkinan informasinya bisa maju. Akhir Juli. ya, berarti Sulit katanya itu tadi ya, di orang nggak didengarkan dulu baru. Ya, siap. Jadi peka. masih dulu berarti Cacat. enggak, sekarang permasalahannya kan berarti tentang akses data. Ya. Ya udah, yang kita pilihkan justru di akses data itu. Iya. Mana yang kemudian bisa kita, apakah kita jaga ke Kemenhas atau kita bisa istilahnya itu nyari informasi dari tempat lain. Saya kira itu yang penting. Kalau dulu pembuat jadwal dengan pemegang akses itu 1 orang. Ada. Jadi enak gitu. Karena ngopo bisa istilahnya sasa EDE ngono wae. Lah beliau yang tahu datang lah saya kira wong gunung ngambil wong puto beda banget. Jadi nanti kita sembari mencoba semuanya menggunakan akses Yang di luar yang resmi. baik, Ustaz, untuk kira-kira kita akan memunculkan tahun ini Ustaz siapa untuk menjadi pembimbing? Ustaz Gofar misalnya. Ustaz Gofar terus Ustaz Gofar. Kan yang punya posisi dia.
dia punya porsi. Iya, tapi kan cadangan. Loh, cadangan kan mana? Besok sudah inti, bukan cadangan. Berarti saat masuk besok lebih inti, no? Sudah kemenangan lah. Jadi mundurkannya kan 18 tahun lagi kalau saat masuk. Iya. Karena sudah terlanjur terlabeli. Kalau saat Gofar Gofar konangan itu, tapi tetap menurut saya tetap harus juga sertifikasi nanti untuk pembimbing. Jalurnya kan jalur jamaah sama jalur pembimbing disiapkan semuanya. Berarti 2027 ini bersama Ustadz Gofar ya? Ya, insya Allah. Saya sudah dapat panggilan. Tahun kemarin sudah cadangan. Kemarin kan diputuskan Ustaz Mas Ulu. Saya yang 2027. Berarti hal ini pasti. Ya tadi. Ya, Saya kan secara Ini sadar, artinya sudah saatnya itu. ya, secara ini kan kena aturan baru saya juga. 18 Yang 18 tahun itu saat masuk kan kena. Kayak saat masuk nggak bisa. Nah, kalau data sih itu nggak bisa di dalam melakukan ditampilkan gampang. Artinya itu dimunculkan maksudnya nggak ketemu. Oh ini keberangkatan tahun sekian, namanya ini ya sudah muncul. Jadi kita tidak jangan sampai kemudian berandai-andai. Lebih baik kita itu menyiapkan hal-hal yang kemudian di luar prediksi kita. Maksudnya kemarin Ustadz Masyhur juga kan masuk tahun 2026. Tetapi ada regulasi baru. Regulasi baru termasuk Ustadz Gofar juga kan? Karena beliaunya baru berapa tahun? 2012 berarti kan baru 14 tahun. Apakah tahun ini kebijakannya berbeda? Wallahu alam gitu ya. Tetapi kita memunculkan bahwasannya untuk tahun ini pemberangkatan haji 2027 bersama Ustadz Gofar. Jadi pertanyaannya kan tadi apakah kita menyiapkan jadi itu tidak menjadi ditonjolkan atau masih ditonjolkan? Artinya kita memberangkatkan pembimbing itu ditonjolkan. Ditonjolkan jadi Kalau secara pengelolaan jamaah itu lebih baik dari awal itu dikondisikan ada pembimbing. Nanti seandainya terus ada pembimbing yang bisa berangkat kan prima. Tapi kalau dari awal kita itu memposisikan jamaah itu ada pembimbing, ternyata Allah nggak bisa berangkat kan bingung jamaah, termasuk pembimbing itu bingung kan. Tapi kalau dari awal itu jamaah harus ada kondisi nanti berangkatnya tanpa pembimbing. Kan jamaah sudah tahu bahwa ada regulasi baru, akhirnya kan mereka sudah lebih siap. Sudah siap tanpa pembimbing, ternyata bisa memberangkatkan dengan lebih secara ini lebih siap lagi tadi dari statistiknya yang kita dari awal bahwa bonding jamaah kalau bisa di rekayasa di awal mana. Yang dulu pengaruh sangat Pak. Pengaruh pada pendasaan. Ini memang masalahnya ya tadi. Kalau sebetulnya kan Ustadz Gofar itu sudah pegang tiket, belum tercancel. Kan kita meganginya kan sudah pegang tiket kan gitu. Kayak Ustadz Masyhur kemarin itu sudah nggak tahu kan gitu. Sudah pegang tiket. Dan kalau tercancel kan ya itu berarti kan plan B di luar ini plan A-nya kan sudah pegang tiket. Kecuali nggak punya porsi sama sekali terus bilang ini kan Saat Mas Yuri mana harus istiqomah terus. jadi doa dari ini malah. Semuanya sudah Kesehatan sudah ini. Jadi awal itu Ustadz Masyhur kan dapat undangan, baru yang berikutnya nggak masuk. Pas di awal itu masih masuk. Mungkin kan kesortir dari Jawa Tengah pas di tengah. Dan kalau ini sebetulnya posisinya kan sama Ustadz Gofar itu sudah punya tiket, sudah punya porsi. Masa kita nggak bilang ada kan ada gitu. Ini naik foto bersama saya nanti sudah video. Terkendala itu. Nggak maksudnya tapi ada opsi panjenengan sudah harus sertifikasi. Itu pun juga ini ya. Kalau sama Menurut datanya kita, data kita itu nanti 28. Saya kira tetap kita munculkan Ustadz Gofar aja. Ya udah, saya ini benar-benar gitu. Karena pegang tiket itu uang tiketnya belum habis kok sekarang. Kalau Ustadz Masyhur itu nggak memungkinkan dimunculkan lagi enggak.
lebih nggak muncul loh kalau nggak dicoret. Dicoret per minggu waktu ya Pusat pasar ya 2012 itu. Ya, seharusnya 2012. Bersama dengan Sabtopan. Jadi kalau saya petugas waktu itu udah dulu saya petugas Indonesia. Dia itu 26 ini 11 tahun. Oh 2015. 2014. 2014. Oh iya. Baik, saya kira nanti kita munculkan Sabtopan di flyernya. Mohon saya katakan. Bintang itu. Kita Dalam konfirmasi gitu ya. Kan pengajian biasanya satu. Kalau enggak syarat dan ketentuan berlaku. Para asatidz yang ingin saya berkata, saya memulai 23 Agustus ini dengan hampir pelaksa saya katakan ini dengan resum kemarin ya. Untuk secara isian materi saya kira sudah sangat bagus sekali karena memang pembuatnya itu sudah berapa tahun mengotak-atik saya kira kalau saya rubah semuanya itu akan menzolimi orang yang buat sebelumnya. Dirasa terjadi baru ya. saya mungkin ada yang tua-tua perlu diistirahatkan enggak apa-apa. Bukan materi, bukan pemateri. Yang saya bahas di sini nanti pemateri, bukan materi. Kalau Kalau dipersingkat kan rada suwe ini kita gimana berbanyak pertemuan waktunya kalau telah saya metu omah durung jam itu kayak di parani lah hanya singkat itu. iya. Maksudnya tatap muka tidak perlu banyak, ini waktunya ditambah. Panjang rolas. Oh, Isi materinya ini 4 kali pertemuan ironi, tidak sampai dapat pertemuan, tapi waktunya ditambah. Tidak hanya sampai jam 8 gitu kan. Oh. Biasanya jam 9.